Hai anak-anak, aku memberi ilmu yang baik padamu. Jangan meninggalkan petunjukku. Dengarkan dan perhatikan didikan orang tuamu, supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah orang tuaku, aku diajari, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, kembali kita memperhatikan apa yang disampaikan penyampai Amsal kepada semua orang yang mendengar dia. Pada masa itu, Salomo mengatakan kepada orang-orang yang mendengarnya tentang hidup dan kehidupan seorang anak ketika masih ada di rumah orang tuanya. Salomo atau Sulaiman ini mengungkapkan tentang ketika ia masih tinggal di rumah orang tuanya, ia diajari bahwa harus memegang perkataan atau nasihat orang tua dan berpegang pada petunjuk-petunjuk yang orang tua berikan, maka anak atau anak-anak akan hidup dalam artian dia mampu survive dalam kehidupan masa akan datang ketika sudah tidak bersama dengan orang tua atau sudah mandiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Konteks Amsal pada masa lalu atau konteks penyampai kata-kata hikmat pada masa itu tentu saja mengena dengan hidup dan kehidupan kekinian kita. Kita juga bisa berkata kepada anak-anak atau generasi penerus kita agar mereka mendengar nasihat, didikan, ajaran dari orang tua. Kita juga bisa berkata, hai anak-anak, saya, ayah atau ibu, memberi ilmu yang baik padamu. Jangan engkau meninggalkan petunjuk dari orang tua. Dengarkan dan perhatikan didikan orang tua supaya engkau memperoleh pengertian, engkau memperoleh wawasan, engkau memperoleh pandangan yang luas, engkau memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang nantinya bisa dipakai dalam hidup dan kehidupan masa akan datang ketika masih mandiri. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan saya kasihi, itulah model pendidikan pada masa lalu. Model bimbingan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Pada masa kini pun hal yang sama patut kita kerjakan dan lakukan. Dengan bahasa populer pada masa ini, bagaimana orang tua mengungkapkan orasi dan narasi edukasi kepada anak-anak, kepada generasi berikutnya. Yang utama adalah bagaimana menciptakan kualitas hubungan setiap saat pada mereka. Memang anak harus mendengarkan nasihat orang tua, tapi orang tua juga perlu dan ingat bahwa jangan menyakiti hati anak-anak, jangan membuat mereka tawar hati. Jangan sampai atas nama orang tua kita memberikan edukasi dan narasi kepada generasi penerus dengan ancaman, dengan caci maki, dengan kata-kata yang keras dan menakutkan, bahkan membuat mereka tidak percaya terhadap wibawa ayah dan ibu atau orang tua. Edukasi dan narasi didikan dan bimbingan dari orang tua menurut Amsal itu wajib dilakukan terhadap generasi penerus. Namun
harus juga dikerjakan, dilakukan penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hal-hal yang membangun, penuh dengan hal-hal yang positif, dan mendorong mereka, mendorong generasi penerus agar hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam kehidupan. Dengan yang demikian, pada masa yang akan datang, ketika generasi penerus atau anak-anak melakukan interaksi dalam hidup dan kehidupannya, dia ingat persis bahwa ada petunjuk-petunjuk, ada bimbingan, ada hal-hal positif, ada relasi dan relasi yang membangun yang ia dapatkan dari orang tuanya. Yang demikian, kita membangun masa depan generasi penerus sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan dan sesuai dengan apa yang harusnya berlaku di dalam frame sosial dan juga dalam konteks berbangsa dan negara. Mari saudara-saudara, kita bawa generasi penerus di dalam kehidupan, hidup dan kehidupan yang berguna, bermanfaat, serta mampu menjadi terang bagi sesamanya dalam hidup dan kehidupan. Berikan mereka narasi dan narasi kehidupan, maka mereka pun hidup di dalam takut pada Tuhan, serta membangun kehidupan yang sangat baik. Dan dengan demikian, mereka diberkati, anak-anak diberkati, maka orang tua pun diberkati. Tuhan jadikan kami sebagai orang tua yang menyampaikan orasi dan narasi edukasi kepada generasi penerus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.